Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bertemu lagi pada pagi hari ini di dalam Renung Light of Revival. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita pagi hari ini, mari kita membacanya dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-23. Kolose pasal 2 ayat yang ke-23, beginilah bunyi firman Tuhan. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Saudara, tema firman Tuhan untuk kita belajar pagi hari ini, Kristus di atas segala peraturan. Kristus di atas segala peraturan. Dan saudara-saudara, ayat kita tadi dimulai dengan kalimat peraturan-peraturan ini. Nah saudara-saudara, peraturan-peraturan apa yang dimaksud dengan ayat ini? Nah saudara-saudara, pada waktu Paulus berada di jemaat di Kolose, tentu di sana ada orang-orang Kristen, ada orang-orang yang diinjili oleh Paulus yang mereka sudah mengaku percaya dalam tanda kutip. Tetapi justru mereka memberikan peraturan-peraturan yang aneh-aneh. Nah, peraturan-peraturan itu misalnya kalau kita lihat di ayat yang ke-21 dari Kolose 2 pasal 2 dikatakan, jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Nah, saudara-saudara, tentu ada hal-hal atau ada barang-barang atau benda-benda yang tidak boleh diraba, yang tidak boleh disentuh pada zaman itu. Dengan alasan nanti mereka berdosa atau masuk neraka. Seperti yang terjadi pada zaman ini di kota kita. Misalnya saja, ada mereka yang mengaku jadi hamba Tuhan dalam tanda kutip. Kalau kita misalnya raba yang namanya sirip pinang. Ya, mungkin saudara orang-orang Kupa mengerti apa itu sirip pinang yang biasa dimakan atau digunakan oleh saudara-saudara kita tertentu. Lalu kalau ini si hamba Tuhan dalam tanda kutip ini dapat lihat orang-orang seperti itu yang menggunakan sirip pinang ini, mereka bilang mereka akan masuk neraka jika menggunakan atau memakai sirip pinang ini. Apalagi makan, sentuh saja tidak boleh menurut ajaran-ajaran mereka. Ya, memang sebenarnya itu sih dosa, bukan tidak dosa. Tetapi kalau sampai dengan mengatakan bahwa itu adalah najis, mereka akan masuk neraka gara-gara menggunakan barang itu, justru di situ yang menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah memang benar mereka masuk neraka itu karena menggunakan hal-hal seperti itu atau menggunakan barang-barang seperti itu? Hal yang lain lagi bahwa kalau ada ayam yang dipertarungkan, ayam taji istilah kita di Kota Kupang, kalau raba saja binatang atau daging dari binatang seperti itu, kata mereka itu najis, bahwa kita akan binasa masuk neraka. Nah saudara-saudara, membawa kita ke neraka itu kan bukan dari hal-hal seperti itu, tetapi sebenarnya karena kita tidak beriman pada Kristus. Nah itu mungkin hal-hal yang ada yang kita lihat hari ini di kota-kota kita. Nah peraturan-peraturan itu lagi saja yang mereka justru menekankan mati-matian di atas mimbar. Ada lagi peraturan yang lain. Kalau kau tidak bisa bahasa roh, berarti kau bukan orang beriman. Kalau kau bukan orang beriman, berarti kau akan binasa, pergi ke neraka. Jadi saudara-saudara di sebelah, tetangga kita di sebelah, mereka rame-rame berbahasa roh. Supaya kenapa? Bahasa roh itu adalah tanda supaya mereka dikatakan orang beriman atau orang percaya, orang yang diselamatkan. Nah saudara-saudara, ini adalah peraturan-peraturan. Mereka beribadah sampai mereka jatuh-jatuh ke tanah, berlutut sampai tidur-tidur, nangis-nangis. Nah ini adalah peraturan-peraturan yang kelihatannya penuh hikmat, tetapi ini hanyalah buatan manusia yang memuas supaya diri mereka dapat puas dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Mengapa saudara saya katakan ini? Saya berada di sana cukup lama. Bukan cukup lama, artinya tidak terlalu lama, hanya 24 tahun. Dengan perbuatan-perbuatan begitu, mereka mengatakan bahwa itu tanda bahwa mereka adalah orang beriman, dan kapan saja mereka mati pasti mereka masuk surga karena mereka sudah melakukan puasa, doa puasa, bahkan mereka puasa tidak makan dan minum, menyanyi sampai sambil menangis, bertepuk tangan sampai melompat-lompat. Itu adalah peraturan yang kelihatannya penuh hikmat, tetapi itu hanyalah memuaskan hidup duniawi. Saudara-saudara, kenapa saya mengatakan ini? Mereka hanya memuaskan hidup duniawi. Mereka memuji Tuhan, melompat-lompat sampai puasa segala macam. Ketika ditanya, ibu atau bapak, kalau nanti kamu mati pergi ke mana? Mereka bilang tidak tahu pergi ke mana. Saudara-saudara, ini membuktikan bahwa
Padahal dalam pengakuan mereka tadi bahwa dengan mereka mentaati segala peraturan, perbuatan-perbuatan seperti itu, mereka bilang mereka akan selamat. Tapi ketika ditanya, nanti kalau kamu mati pergi kemana? Mereka tidak tahu. Atau kita mengatakan hanya iman pada Kristus saja kamu selamat. Mereka bilang, masa hanya beriman saja, lalu apakah manusia tidak perlu berbuat baik untuk selamat? Itu argumen-argumen mereka yang konyol, bahkan yang sesat itu. Sehingga memang benar firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus di sini bahwa peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmah dengan ibadah buatan sendiri, nampaknya penuh hikmah, tetapi ini hanya memuaskan diri mereka secara duniawi. Nah, saudara-saudara, jika saudara hari ini ada dalam posisi seperti ini, seharusnya bertobatlah. Karena dengan cara hidup kita seperti itu, dengan peraturan-peraturan yang kita buat seperti itu, bukan itu yang menyelamatkan kita, tetapi yang membuat manusia selamat, dosanya diampuni oleh Allah, hanyalah dengan iman kepada Kristus. Tapi ingat, kalau sudah beriman pada Kristus, harus ada perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan kita memfitnah orang, mengecam orang, kalau dia melakukan ini berdosa, melakukan itu berdosa, lalu masuk neraka, bukan saudara. Yang membuat kita tidak masuk surga itu atau masuk neraka, karena kita tidak beriman pada Kristus, sehingga kita binasa di neraka. Jadi saudara-saudara, hari ini banyak orang Kristen yang membuat peraturan-peraturan seakan-akan peraturan itu membawa keselamatan bagi hidupnya. Tapi ingat saudara tanpa percaya, saudara mau berjuang semacam apapun dengan usaha kemampuan, dengan ibadah, amal, perbuatanmu, tetapi tanpa iman pada Kristus, saudara akan binasa pergi ke neraka. Tetapi ketika saudara sudah sungguh-sungguh yakin manusia berdosa dan percaya kepada Kristus, Kristus telah membayar semua dosamu. Dosa yang dulu, yang sekarang, bahkan yang akan datang, Kristus sudah bayar semua itu. Tetapi ketika saudara sudah terima Dia sebagai juru selamat, buktikanlah imanmu itu lewat perbuatan-perbuatan baik yang tanpa melecehkan orang lain, yang tanpa membesarkan peraturan-peraturan yang seharusnya tidak berguna, tetapi kita justru seakan-akan itu lebih penting dari segala sesuatu. Marilah kita menjadi orang yang betul-betul menyembah Tuhan, mengikuti peraturan-peraturan Tuhan, karena Tuhan adalah di atas segala peraturan yang ada di dunia ini. Biarlah firman Tuhan yang singkat memberkati kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih sekali lagi. Biarlah firman-Mu hari ini memberikan pengetahuan bagi kami, sehingga kami tidak selalu tunduk pada peraturan-peraturan yang hanya memuaskan hidup duniawi, tetapi sungguh-sungguh karena kami berlandaskan iman kepada Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, shalom saudara. Firman Tuhan yang singkat boleh memberkati kita. Shalom.